Baik, sudah tampil di layar Bapak Ibu semua ya, untuk tampilan, monitor saya. Oke, di sini kemarin kita sudah membuat untuk melakukan subscribe ke sensor suhu, melakukan subscribe ke sensor kelembaban, kemudian melakukan publish dan subscribe ke input berupa teks LCD di sini, kita publish, sekaligus kita bisa melakukan subscribe juga. Dan kemarin yang terlewat adalah di bagian kontrol lampunya, on off-nya. Bagaimana caranya agar kontrol lampu ini bisa saling tersinkronisasi. Kita akan bahas itu terlebih dahulu sebelum kita masuk ke MQTT pada ESP32. Jadi hari ini kita akan fokus banyak ke sini nantinya, penggunaan MQTT, penggunaan protokol MQTT di ESP32. Mulai dari bagaimana caranya menghubungkan ke WiFi dan kita membuat indikator WiFi-nya menggunakan RGB LED. Jadi bukan menggunakan komunikasi serial menampilkan terhubung ke WiFi, tidak seperti itu. Tapi kita menggunakan indikator lewat LED RGB. Dan tentu saja kita akan kontrol untuk data lampunya ini. Kemudian kita juga akan tampilkan teks di sini ke LCD. Kalau Bapak Ibu lihat di silabus kita, di sana ada mengendalikan servo dengan MQTT dan di sini juga ada publish data potentiometer. Kalau kita lihat di tampilannya juga, ini belum kita buat untuk potentiometer dan untuk servonya. Jadi nanti kita akan gunakan VS MQTT untuk melakukan publish, mengendalikan servo dan melakukan subscribe untuk mendapatkan data potentiometer, seperti itu. Pada intinya nanti cukup kita buat tampilannya saja, tambah satu card saja nantinya untuk menampilkan data. Kita akan coba nanti untuk menampilkan data di, potentiometernya kita tambahkan satu card ya. Oke, kita masuk dulu untuk sinkronisasi posisi lampu ini on off-nya, di mana ketika satu perangkat dia posisinya on, maka perangkat lain juga harus on semua. Ketika di satu perangkat posisinya off, maka di web browser lain, di perangkat web browser lain posisinya harus off semua. Kita akan buat seperti itu. Oke, kemarin sebenarnya sudah benar ternyata Bapak Ibu semua. Yang kurang adalah kita harus melakukan konversi tipe datanya. Di mana kemarin kita hanya menggunakan pengkondisian if seperti ini saja. Sementara untuk message-nya kita tidak lakukan pengkondisian if dan dikonversi ke string. Oke, sekarang kita akan gunakan pengkondisian if lagi karena di sini untuk mengendalikan switch-nya, tombolnya, yaitu jika topiknya sama dengan nusabot slash lampu. Seperti itu. Jika topiknya sama dengan nusabot slash lampu, maka di dalamnya kita akan lakukan pengkondisian lagi. Pengkondisian di dalamnya untuk mengecek datanya itu berupa on atau berupa off. Seperti itu Bapak Ibu ya. Tapi sebelum ke sana, kita akan siapkan dulu untuk variabel konstantanya, switch lampu, lamp switch, atau Bapak Ibu bisa sambung saja tidak masalah mau apapun intinya variabel. Di mana untuk lamp switch ini isinya adalah dokumen.getElement by ID, di mana di sana lamp switch, seperti itu. ID lamp switch ini kalau kita scroll ke atas di tombol lampunya adalah di bagian ini, lamp switch, di checkbox-nya. Nantinya kita akan atur on off-nya checkbox tersebut, seperti itu. Dan kita akan buat konstanta lagi, Bapak Ibu boleh konstanta, boleh variabel seperti ini. Slider slider ini adalah di bagian slider lamp-nya. Karena ada 2 nih untuk di switch checkbox-nya dan tampilannya. Tampilan di slider lamp-nya, seperti itu. Oke, untuk slider sama dengan dokumen.getElementById slider lamp, seperti ini. Dokumen.getElementById slider lamp. Tapi agar lebih tepat karena kita menggunakan slider ini lewat CSS, maka yang kita gunakan adalah query selector. Di mana query selectornya adalah kelas slider lamp atau kelas yang slider di CSS-nya. Yaitu yang di sini Bapak Ibu ada slider. Ini kita tidak pelajari CSS-nya ya. Jadi untuk saat ini bisa ikuti saja dulu karena sambil berjalan nantinya di pembelajaran kita di kelas-kelas selanjutnya untuk slider ini. Kemudian
Tentu saja kita lakukan pengkondisian if message sama dengan on. Nah, di sini message-nya yang harus kita konversi. Karena message-nya ini harus berupa string. Untuk melakukan konversi tipe data ke string, maka gunakan toString seperti ini. Oke, silakan Bapak Ibu sampai sini dulu. Saya tunggu sampai di pukul 19.46 ya untuk membuat kode programnya. Sebelum saya lanjutkan agar tidak bingung nantinya. Sambil jika ada yang ingin tanyakan termasuk pertanyaan terkait dengan materi-materi sebelumnya, silahkan.
Baik, kita lanjutkan ya Bapak Ibu semua. Sekarang setelah kita membuat pengkondisian if, maka selanjutnya adalah mengatur posisi dari switch-nya. Di sini untuk switch-nya, yang bagian checkbox, itu kita atur checked-nya true atau false. Kemudian yang di bagian slider-nya, kita tambahkan, eee, add class-nya on atau off, seperti itu. Jadi kita jika posisinya ke on, misalnya posisinya ke on seperti ini, berarti ada kelas sama dengan on. Jadi kita tambahkan, seolah-olah kita menambahkan begitu. Kelasnya slider on, seolah-olah seperti itu, kita tambahkan. Kalau tidak on posisinya berarti hanya slidernya saja. Nah, untuk melakukannya, maka kita lakukan di dalam pengkondisian if ini, di sini. Menggunakan lamp switch dot checked sama dengan true, itu jika datanya on. Oke, jika datanya on, dia dicek lamp switch-nya, switch-nya di checklist, maka posisinya on. Kemudian tambahkan, kelasnya yaitu on, seperti itu. Tapi kalau dia datanya bukan on, datanya off, kita gunakan pengkondisian if ya. Kalau datanya off, di sini kan toString on. Kalau datanya off, maka lamp switch ceknya false. Kemudian on-nya di-remove. Tadi add, sekarang remove. Seperti itu. Kita coba dulu. Seperti ini deh. Oke, di sini topiknya Dusabot lampu. Posisinya on publish, ya ini sudah ada Bapak Ibu semua yang melakukan on off ya. Bisa tersinkronisasi dengan web yang ada di saya. Tanpa saya harus demokan di sini. Off, maka dia akan off, on, maka dia akan on. Jadi satu sama lain tersinkronisasi. Oke, silakan Bapak Ibu bisa dibuat terlebih dahulu dan dipahami. Jika ada pertanyaan, boleh diajukan pertanyaannya. Saya tunggu sampai pukul 19.53 ya. Kemudian kita lanjut ke ESP32-nya, jadi siapkan silakan walkWI-nya. Ataupun real device-nya bisa disiapkan. Atau Bapak Ibu bisa buka dua web browser. Kiri kanan misalnya. Ini di sebelah kanan dan yang ini di sebelah kiri. Misalnya seperti itu, lampunya sebelah kiri dibuat off, maka kanan juga akan off. Dibuat on, kanan juga akan on. Begitupun yang bagian sini. Saling tersinkronisasi. Oke ya, Bapak Ibu semua. Jika ingin tidak bentrok, silahkan dibuat topik yang berbeda. Sambil saya menunggu ada pertanyaan dari Bapak Ibu semua.
Bagi Bapak Ibu semua cukup ya. Kita lanjutkan sekarang. Silakan siapkan ESP32-nya dan sensor DHT, kemudian LED RGB, kemudian siapkan juga LED atau relay, dan LCD I2C-nya. Oke, saya coba sempatkan ya, di sini sudah jam 8, mungkin nanti agak lebih waktunya, tidak sesuai jadwal karena di sini ada beberapa hal yang perlu banyak dibahas juga. Oke, kita akan mulai dulu menghubungkan ESP32 ke WiFi. Silakan Bapak Ibu yang menggunakan Walkwi bisa dibuka dulu Walkwi-nya, kemudian masuk ke menu pilihan ESP32. Untuk VS Code boleh di-close, boleh tidak karena kita akan menggunakan VS MQTT-nya nanti di sini untuk melakukan publish subscribe. Tentu saja bisa juga Bapak Ibu melihat di bagian web app-nya, seperti itu ya. Kemudian pilih di ESP32. Sama seperti pertemuan pertama, untuk membuka di Walkwi-nya. Dikosongkan terlebih dahulu untuk loop dan setup-nya, seperti itu. Silakan saya tunggu persiapkan ESP32-nya. Oke, langkah pertama kita akan menggunakan LED RGB. Jadi silakan siapkan LED RGB-nya. Jika Bapak Ibu ingin menggunakan breadboard pun bisa. Di sini ada RGB LED, disiapkan. Kemudian jika ingin menggunakan breadboard pun bisa.
Nanti saya akan jelaskan dulu mengenai LED RGB-nya. Oke, sebelumnya saat kita menggunakan LED yang biasa, jumlah kakinya hanya ada 2, yaitu positif dan negatif. Kalau di LED RGB ada 2 jenis, ada yang berjenis common anoda, ada yang berjenis common katoda. Di sini yang akan kita gunakan adalah common katoda. Kakinya ini berbeda-beda ukurannya. Posisikan kaki yang paling panjangnya itu ada di sebelah kiri seperti ini. Jangan dibalik Bapak Ibu. Jika kita menggunakan real device-nya ya. Pastikan posisi kaki yang paling panjangnya ada di sebelah kiri seperti ini. Oke, posisi kaki yang paling panjang ini dihubungkan ke ground atau ke 5 volt. Bergantung LED RGB-nya dia butuh berapa volt. Tapi di sini yang kecil butuh 5 volt. Itu jika LED-nya berjenis common katoda. Tapi kalau jenisnya common anoda berarti yang tengah ini dihubungkan ke 5 volt. Katoda dihubungkan ke ground. Anoda dihubungkan ke 5 volt. Intinya anoda itu kaki paling panjangnya dihubungkan ke positif. Kalau yang katoda, jenisnya katoda, maka kaki paling panjangnya dihubungkan ke ground, negatif. Untuk di Walkwi, memilih jenis LED RGB common anoda atau common katoda, bisa diklik LED RGB-nya, kemudian pilih yang common pin-nya. Kita ganti ke katoda. Seperti itu. Sehingga kaki yang paling panjang ini kita akan hubungkan ke ground. Kemudian, di sebelah kiri kaki yang paling panjang, ini adalah kaki untuk mengontrol warna merah. Jika kita berikan sinyal 1 di kaki yang di sebelah kiri ini, maka warna merah akan menyala di RGB-nya, di LED RGB-nya. Dan yang di sebelah kanan kaki paling panjang, kaki common-nya, itu kaki untuk warna hijau. Kalau kita berikan sinyal digital 1 ke kaki ini, maka LED RGB-nya akan menyala berwarna hijau. Yang paling kanan itu untuk warna biru. Jika kita berikan sinyal digital 1, maka LED-nya akan berwarna biru menyala. Bagaimana kalau kita berikan satu semua? Ini sinyal satu, ini sinyal satu, dan ini sinyal satu. Yang akan terjadi adalah LED-nya akan berwarna putih. Karena pada dasarnya putih itu adalah campuran dari semua warna. Kalau Bapak Ibu menyalakan green dan blue, berarti nanti akan muncul warna kuning. Jadi bisa digabung-gabungkan antara masing-masing warnanya. Seperti itu. Kayak kita akan pasang LED RGB-nya ke breadboard. Nah, di breadboard ini, karena di awal belum kita bahas secara detail ya, bentuknya seperti ini. Kalau Bapak Ibu di real device-nya, bentuk breadboard itu seperti ini. Jadi fungsinya untuk kita memasang komponen-komponen tanpa harus melakukan soldering nantinya. Tujuannya breadboard adalah untuk menguji coba, melakukan uji coba. Sehingga komponen-komponen bisa dipasang di sana tanpa harus kita melakukan soldering. Cukup pasang dengan kabel jumper atau kabel dupont atau kabel pelangi. Ada banyak penamaan. Itu fungsi dari breadboard atau project board atau protoboard. Namanya beda-beda, barangnya sama. Nah, di sini Bapak Ibu lihat posisinya saya posisikan seperti ini untuk breadboardnya. Yang di lubang bagian atas ini satu sama lain terhubung secara horizontal seperti ini sampai ke ujung. Dia terhubung secara horizontal sampai ke ujung seperti ini. Jadi ini semacam ada pipa di bawahnya kalau kita analogikan sebagai air ya. Ada pipa di dalam sini, di mana pipanya itu tersambung satu sama lain sepanjang garis ini. Begitu pula yang bawahnya, dia terhubung satu sama lain seperti ini. Sepanjang baris ini ada jalurnya di breadboard itu. Dengan begitu, ketika kita pasang, misalnya di sini ada pin 5 volt, kita pasang 5 voltnya di sini, maka semua jalur lubang ini, masing-masing lubang ini, dia akan terhubung ke 5 volt semua. Seperti itu breadboard. Kalau kita pasang ground di bagian sini, maka semua lubang ini akan terhubung ke ground semua. Yang di bawah. Bagian sini pun sama secara horizontal, seperti ini.
bawahnya juga sama. Lalu bagaimana dengan yang tengah? Yang tengah ini dia secara vertikal ke bawah seperti ini, tapi diputus di bagian tengahnya. Sehingga sambungannya sampai di sini saja. Ini pun sampai di sini. Sebelahnya sampai di sini, sebelahnya sampai di sini. Dan seterusnya, seperti itu. Hubungan antar lubang di breadboard-nya atau project board-nya. Artinya, jika kita memasang pin nomor 35 di sini, maka satu jalur ini akan terhubung ke pin nomor 35 semua. Oke ya, bisa dipahami sampai sini Bapak Ibu semua? Ya, jika bisa dipahami, saya lanjutkan. Kita akan pasang dulu untuk ground dan 5 voltnya ke sini. Jadi baris ini 5 volt semua. Sehingga kita bisa punya banyak pin 5 volt di sini. Yang tadinya cuma satu pin, sekarang pin 5 voltnya jadi banyak. Kemudian yang ground kita hubungkan ke sini. Sehingga pin yang groundnya jadi banyak. Yang tadinya hanya ada dua, ini dan ini, dengan menggunakan breadboard, groundnya menjadi banyak pinnya. Oke, kita akan hubungkan LED RGB-nya, letakkan di breadboard dimanapun bebas. Yang penting kita tahu posisi lubangnya. Misalkan Bapak Ibu letakkan LED RGB-nya dimanapun bebas. Kemudian untuk yang common-nya kita hubungkan ke ground. Untuk common ini Bapak Ibu bisa hubungkan ke ground, bisa langsung dihubungkan ke sini atau ke breadboard lagi. Kita akan hubungkan ground-nya ke breadboard. Seperti itu. Saya akan ganti warna kabelnya menjadi hitam ya untuk ground. Silakan dihubungkan untuk ground-nya. Nantinya LED RGB ini akan kita gunakan sebagai indikator. Kita akan atur warna merah artinya dia tidak terhubung ke WiFi, warna hijau artinya dia terhubung ke WiFi tapi tidak terhubung ke server, dan warna biru artinya dia terhubung ke server. Kita akan buat seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Untuk yang warna merah saya akan hubungkan ke pin nomor 27 ya. Untuk Bapak Ibu bebas mau dihubungkan ke pin nomor berapapun. Saya akan gunakan pin nomor 27. Kemudian ini warna merah, saya ganti kabelnya warna merah agar tidak bingung. Kemudian ini saya hapus dulu. Kemudian yang warna hijau, hijau ini saya hubungkan ke pin nomor 26. Dan yang warna biru saya hubungkan ke pin nomor 25. Ini kabel warna biru. Merah, hijau, biru. Red, green, blue. Merah 27, hijau 26, biru 25. Silakan dipasang dulu pengkabelannya. Oke, jika sudah, kita akan buat variabel terlebih dahulu untuk menyimpan nomor PIN tadi. Untuk menyimpan nomor PIN, kita bisa gunakan konstanta. Karena di kode program, nomor PIN ini tidak akan berubah. Bapak Ibu bisa menggunakan konstanta, bisa menggunakan define. Apapun. Di sini saya akan gunakan konstanta ya. PIN red.
Saya akan gunakan konstanta pin rate seperti itu, dan tipe datanya di sini adalah integer karena nomor pin. Oke, kita tambahkan di sini pin rate-nya sama dengan 27. Kemudian selain ada pin red, pin green 26 dan pin blue 25. Seperti itu. Jangan lupa kita perlu beritahu ke ESP32-nya bahwa nomor pin tersebut akan digunakan sebagai output. Pin red sebagai output, pin green sebagai output, dan pin blue sebagai output. Kita akan atur output semuanya. Di sini, agar kita tidak memanggil berulang-ulang untuk kode program menyalakan LED RGB-nya, maka kita perlu membuat sebuah function. Function itu adalah kumpulan kode program yang bisa kita panggil ulang. Jadi, satu blok kode program kita bisa panggil di kode program lain, di function lain. Kalau Bapak Ibu semua lihat di sini ada void setup, ada void loop, ini namanya adalah function. Pada saat ESP32 baru dinyalakan, maka ESP32 akan menjalankan kode program yang ada di function setup. Setelah kode program yang ada di function setup ini selesai dijalankan, maka ESP32 akan menjalankan semua kode program yang ada di dalam function loop. Nah, kita bisa membuat function sendiri. Sama seperti saat kita membuat function di JavaScript. Seperti ini. Ini adalah function. Publish lampu ini akan dipanggil oleh lampu. Di checkbox yang lampu. Dipanggillah publish lampu ini. Function publish lampu. Seolah-olah semua kode program ini diletakkan di dalam sini. Dengan begitu, tinggal panggil saja. Itu kegunaan dari function. Nah, di sini saya akan gunakan functionnya RGB. Di function ini kita bisa menambahkan parameter. Kalau Bapak Ibu lihat di sini, pin mode adalah function. Pin mode ini adalah function. Begitu pula untuk digital write, ini juga adalah function. Apa tandanya bahwa dia adalah function? Tandanya adalah ada kurung di sini. Ini kurung buka, ini kurung tutup. Ini kurung buka, ini kurung tutup. Kurung buka, kurung tutup. Kurung buka, kurung tutup. Itu function. Begitu pula delay, delay itu adalah function. Bedanya function-function seperti digital write dan delay itu sudah dibuatkan oleh Arduino-nya. Jadi kita tidak perlu melihat kode program di dalamnya ada apa. Tidak perlu membuat kode program function tersebut lagi. Sudah disediakan oleh Arduino IDE-nya. Kita tinggal panggil saja function-nya. Sekarang kita akan buat function kita sendiri yang bernama RGB. Di mana di RGB ini kita tambahkan digital write untuk pin red menyala, kita nyalakan semua dulu. Pin red, pin green juga menyala, dan pin blue juga menyala. Kita akan panggil di loop untuk RGB-nya, panggil function RGB, seperti itu. Ini cara memanggil function. Sama seperti Bapak Ibu semua memanggil delay. Sama seperti kita memanggil digital write function. Nah, untuk RGB yang sudah kita buat, panggilnya mau seperti ini. Saat RGB ini dipanggil, maka kode program yang ada di dalam RGB akan dieksekusi. Di sini akan menyala semua red, green, blue-nya. Kita akan coba terlebih dahulu. Jika Bapak Ibu lihat di sini putihnya menyala. Bagi Bapak Ibu yang menggunakan simulator, bisa dilihat di sana drop sekali speed-nya karena komputer kita dipaksa untuk melakukan operasi secara cepat.
Jadi prosesornya dia akan drop. Oleh karena itu kita tambahkan saja delay di sini agar tidak terlalu cepat eksekusinya. Tidak harus memberatkan eksekusinya di bagian loop-nya. Ini khusus yang menggunakan simulator ya, jika Bapak Ibu menggunakan real device-nya tidak perlu ada delay di sana. Oke, bisa dilihat di sana lebih cepat speed-nya dan LED-nya menyala berwarna putih. Kalau kita matikan yang green-nya misal jadikan nol, berarti yang menyala hanya merah dan blue saja, maka warnanya ungu harusnya ya, merah dan biru, seperti itu, warna pink, merah, biru ya, merah dan biru menyala. Ini cara untuk membuat function dan mengendalikan LED RGB. Nah sekarang Bapak Ibu semua, bagaimana caranya agar kita saat memanggil RGB ini bisa mengatur warnanya, mana saja yang menyala. Misalnya kita ingin warna merah satu berarti menyala ya, nol itu green mati, dan blue-nya 1. Katakanlah ingin seperti ini, bagaimana caranya? Maka kita bisa buat sebuah variabel di dalam function LED-nya, RGB-nya ini. Kita buat variabel tipe datanya boolean, di mana variabel tipe data boolean itu akan kita masukkan ke sini, karena 0101 ini adalah boolean ya. Tipe data boolean di sini kita akan gunakan red namanya, dan boolean kita akan gunakan green, serta boolean kita gunakan untuk blue. Sehingga cukup panggil saja nama variabelnya di sini red, green, dan blue. Variabel red dipanggil dari sini, kita masukkan nilainya red, green, blue. Seperti itu. 100 berarti warna merah. Rednya mati, greennya menyala, berarti seperti ini. Greennya mati, rednya mati, blue-nya menyala, berarti seperti ini. Red, green, blue. Kita buat dulu untuk yang menyala warna merah. Nah, start simulation untuk mencoba. Seperti itu menyala berwarna merah. Silakan Bapak Ibu coba terlebih dahulu untuk LED RGB-nya. Sambil saya menunggu pertanyaannya.
Oke, saya buka di kolom chat dulu ya. Oke, di sini ada yang salah RGB. Kayak di loopnya kurang, Pak. Loopnya ditutup dulu kurung kurawalnya. Jadi setelah delay, tutup kurung kurawalnya. Karena ada buka kurung, ada tutup kurung. Setiap function seperti itu, buka dan tutup. Buka dan tutup. Buka dan tutup. Oke, sudah ada yang berhasil untuk warna merah. Kita lanjutkan ya. Sekarang kita akan hubungkan ke WiFi untuk ESP32 kita. Nah, untuk menghubungkan ke WiFi, kita akan gunakan yang namanya library. Library itu adalah kode program yang sudah dibuatkan oleh orang lain. Dalam hal ini, kode program yang akan kita gunakan adalah kode program yang sudah dibuatkan oleh pengembang ISP-nya. Kode program tersebut ada di dalam file bernama wifi.h. Ini adalah nama file, bukan nama library. Ini adalah nama file. Kita juga bisa membuat file kita sendiri. Misalnya RGB ini kita masukkan ke dalam file kita sendiri. Ini untuk contoh saja ya, tidak perlu diikuti terlebih dahulu Bapak Ibu. Nama filenya adalah function.h, misalnya seperti itu. Kita paste, lalu di sketch-nya kita lakukan include. Include function.h. Seperti itu. Kita melakukan include kode program kita ke dalam kode program utama. Jadi ini bukan nama library, ini adalah nama file. Oke, kita masukkan dulu library-nya, yaitu wifi.h di file wifi.h. Jika Bapak Ibu ingin menggunakan fitur Wi-Fi yang ada di ESP32, maka panggil kode program yang ada di dalam file yang bernama wifi.h. Kemudian kita siapkan konstanta, variabel konstanta, tipe datanya karakter array, untuk menyimpan SSID-nya. Mungkin Bapak Ibu ada yang baru mengenal bentuk variabel seperti ini. Ini adalah array. Array itu adalah kumpulan dari nilai yang memiliki tipe data yang sama ke dalam sebuah variabel. Di sini tipe data karakter. Kemudian kita masukkan nama Wi-Fi-nya. Di sini saya menggunakan Wi-Fi Nusabot ID underscore 5 GHz. Maka Bapak Ibu bisa ketikkan di sana sesuai dengan nama Wi-Fi-nya. Tapi karena kita menggunakan simulator, maka Wi-Fi-nya pun adalah Wi-Fi yang disediakan oleh simulator. Yang namanya simulator tidak bisa terhubung ke device aslinya. Jadi Walkwi sudah menyediakan Wi-Fi virtual juga, Wi-Fi simulasi juga yang bernama Walkwi Guest. Ini nama Wi-Fi yang disediakan oleh Walkwi. Nah, kalau Bapak Ibu lihat di sini, tipe datanya karakter, tapi ada banyak karakter di sana. Seharusnya string. Tapi kalau kita gunakan array seperti ini, kita bisa hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 karakter di sana. Nah, 11 karakter ini masuk ke dalam array SSID tadi. Sehingga dalam variabel SSID ini ada 11, di dalamnya seolah-olah ada 11 variabel. Seperti itu. Ada SSID 1, SSID 2, SSID 3 dan seterusnya sampai dengan 11. Kemudian kita juga siapkan untuk password-nya. Sesuaikan dengan password yang ada di lingkungan masing-masing Bapak Ibu semua. Bagi yang menggunakan Walkwi, password-nya kosong. Ada bedanya ya antara kosong dengan nol. Nol itu ada isinya, yaitu angka nol. Kalau kosong tidak ada isinya.
Jadi kalau kita mau menyebutkan nomor telepon 0818 misalnya, maka ini seharusnya kalau disebut kosong ya tidak ada, kosong. Harusnya 0818, itu kalau kita masuknya ke ranah data. Kosong itu tidak ada isinya, nol itu ada isinya, yaitu angka nol. Jika sudah di bagian setup-nya, kita lakukan wifi.begin. Di mana WiFi Begin ini parameternya adalah SSID dan password tadi. Yang ini, variabel SSID dan variabel password. Tentu saja Bapak Ibu bisa mengetikkan walkWiGuess-nya itu di sini, seperti itu. Bisa saja, tapi saya lebih suka menyiapkan variabel sehingga nantinya ke depan akan lebih mudah apalagi ketika kita membuat fitur SSID dan password-nya dibuat dinamis, bisa diatur lewat aplikasi. Ini untuk memulai Wi-Fi-nya. Lalu bagaimana caranya untuk melakukan koneksi ke Wi-Fi? Kita akan buat function lagi di sini Bapak Ibu. Function-nya bernama connect. Kita buat function bernama connect. Sehingga nanti function ini bisa dipanggil di loop dan bisa dipanggil di setup. Pada program yang ada dalam function connect ini tidak perlu diketik ulang nantinya. Cukup diketikkan sekali saja. Oke, pertama-tama, pada saat belum terhubung ke Wi-Fi, maka LED RGB akan berwarna merah. Kita panggil RGB-nya, yang di loop kita hapus ya. Kita panggil di sini RGB-nya, RGB 100, berarti ini adalah warna merah. Lalu saat LED RGB-nya berwarna merah, kita lakukan perulangan. Perulangan itu adalah untuk mengulang-ulang terus kode program selama kondisinya terpenuhi. Kondisinya ditulis di dalam sini. Sama seperti if tadi, kalau if ini kode programnya hanya dieksekusinya satu kali saja. Tapi kalau perulangan, ada tiga jenis ya perulangan yang akan kita pelajari while terlebih dahulu. Kalau perulangan while seperti itu, maka kode program ini akan dieksekusi terus-menerus selama message-nya on. Eksekusi lagi, eksekusi lagi, eksekusi lagi. Tapi kalau message-nya sudah bukan on, maka dia akan stop. Kalau Bapak Ibu menggunakan if, eksekusinya hanya satu kali saja. Bedanya seperti itu. Jadi kita gunakan while, kemudian cek apakah sudah terhubung ke WiFi atau belum. Kita gunakan wifi.status, status WiFi-nya. Kita juga lihat di sini ini adalah function atau kita sebut sebagai kelas kalau di object oriented programming. Tidak sama dengan WL connected. Huruf besar, huruf kecil dan segala macam karakternya harus sama persis. Kalau kurang satu huruf, misalnya connected gitu, maka tidak akan bisa berjalan, error kode programnya. Dan kita berikan delay di sini, mungkin 500, 0,5 detik. Jadi dia akan mengulang-ulang terus pengecekan status Wi-Fi-nya setiap 0,5 detik sekali. Nantinya, kalau status Wi-Fi-nya sudah connect, ini kan tanda seru sama dengan artinya bukan sama dengan ya. Kalau sudah connect, berarti akan keluar dari perulangan, dia akan mengeksekusi kode program di bawahnya, yaitu untuk menyalakan LED warna hijau. Seperti itu, jika kita start tidak akan terjadi apa-apa, karena di bagian setup-nya harus kita panggil terlebih dahulu. Harus kita panggil terlebih dahulu function connect. Kita start simulation, nanti kita lihat LED RGB-nya akan berwarna merah. Kemudian berganti berwarna hijau.
Oke, ada error di server Walkme-nya, kita simulation-nya start ulang. Network error. Bapak Ibu silakan dicoba ya. Servernya kendala, saya save dulu. Oke, warna merah belum terhubung, masih connecting to Wi-Fi. Di sini sudah connected to Walkme Guest, dia akan berubah menjadi warna hijau. Jadi indikatornya seperti itu. Dengan begitu, saat kita membuat perangkat IoT, kita sudah memiliki indikator LED-nya merah, hijau, dan biru. Maka Bapak Ibu bisa coba terlebih dahulu. Baik, kita lanjutkan ya. Sekarang kita sudah berhasil terhubung ke Wi-Fi. Selanjutnya adalah kita akan menghubungkan perangkat kita ke dalam broker. Untuk menghubungkan ke broker MQTT, kita memerlukan sebuah library. Di sini Bapak Ibu semua masuk ke library manager jika di Walkme. Jika di Arduino IDE, masuk ke library manager yang ada di sebelah kiri ikonnya. Lalu cari di sana nama library-nya adalah MQTT dan scroll ke bawah di bagian M. FG, HIJ, KLM, MM.
MQTT-nya saja. Yes, sorry. Bentar, tidak ketemu kalau di Walkwi. Yang ada di Walkwi MQTT-nya saja. Ini yang dipilih. Tidak ada tambahan apapun ya. Nama library-nya cukup MQTT saja. Kalau di Arduino IDE, kenapa dia tidak ada? Oh, di atas ternyata Bapak Ibu semua. Di atas ada MQTT. Di sini install, klik langsung di sini, klik install. Nanti dia akan reinstall library-nya. Di sini dari Pak Yudi, hijau tidak menyala. Walkwi gas, iya betul. Usahakan saat melakukan simulasi tidak membuka tidak beralih ke app manapun ya, Pak. Jadi kalau beralih ke aplikasi lain tertutup begitu, simulatornya tertutup aplikasi lain, maka dia akan disconnect. Makanya dia tidak terhubung. Dan kalau masih loading seperti ini, masih proses compile, ada dua penyebab. Pertama karena server Walkwi-nya, atau yang kedua karena koneksi internet kita. Jadi cukup ditunggu saja. Oke, MQTT-nya sudah diinstal. Sekarang kita lakukan include library mqtt.h. Seperti itu, library mqtt.h. Bisa coba juga di start ulang, Pak. Di tombol play-nya diklik ulang. Barangkali bisa. Kadang-kadang seperti itu di Woku yang gratis soalnya. Oke, setelah kita tambahkan library MQTT, kemudian kita akan buat juga objek. Objek ini adalah sebuah konsep di object oriented programming. Fungsinya agar mempermudah programming nantinya. Programming yang kita gunakan sekarang ini adalah konsepnya struktural, dieksekusi dari atas ke bawah. Kalau object oriented programming, dieksekusinya tidak harus dari atas ke bawah, tapi berdasarkan objek dan kelas. Nah, di sini untuk object oriented programming, kita tidak akan pelajari itu, tapi kita akan gunakan, jadi bisa diikuti terlebih dahulu, tidak perlu dipahami lebih jauh lagi. Yang penting kita tahu bahwa kita akan membuat objek. Objek dari Wi-Fi client, yaitu net. Kemudian objek dari MQTT client, yaitu client, nama objeknya. Nah, di sini Bapak Ibu boleh diganti, tidak harus net. Boleh net, T-nya banyak boleh. Klien juga tidak harus klien. Mau klien gitu juga boleh. Bebas saja. Ini objek yang kita buat sendiri. Untuk Wi-Fi-nya kita gunakan objek net, untuk MQTT-nya kita gunakan klien.
Selanjutnya, karena sebelumnya kita sudah melakukan WiFi Bijin, maka kita juga perlu klien Bijin. Klien ini adalah milik MQTT. Berarti untuk Bijinnya, Bijin MQTT, kita harus koneksikan ke broker kemana nantinya. Nah, di sini broker yang akan kita gunakan harus sama dengan broker yang ada di web yang sudah dibuat. Web ini kita gunakan brokernya adalah broker.imqx.io. Jadi satu server. Kalau beda server, ya tentu saja tidak akan bisa terhubung. Yang satu pakai WhatsApp, yang satu pakai Telegram, ya tidak akan bisa berkomunikasi seperti itu. Beda server. Maka harus satu server antara ISP dan webnya, yaitu di broker.imqx.io. Kemudian kita ingin mengkoneksikan broker ini kemana? Ke IMQX, kemudian mau menggunakan apa? Oh, mau menggunakan WiFi. Tadi untuk yang WiFi, nama objeknya adalah net. Maka ketikkan di sini net. Kalau Bapak Ibu ingin menghubungkannya ke GSM misalnya, ya maka ini diganti. Buat objek GSM, kemudian masukkan objek GSM. Jika ingin menghubungkannya ke Ethernet, ya silakan gunakan objek Ethernet atau nama objek yang kita buat sendiri, seperti itu. Karena di sini kita menggunakan WiFi, maka objeknya adalah net. Yang ini diambil dari sini. Kalau ininya netnya T-nya banyak, maka di sini pun sama net T-nya banyak. Harus disamakan. Begitu. Selanjutnya, baru kita masuk kembali ke function connect-nya. Di function connect ini, setelah berhasil terhubung ke WiFi, maka selanjutnya adalah hubungkan ke broker. Untuk terhubung ke broker, gunakan perulangan lagi untuk mengecek koneksinya. While untuk koneksi ke broker, kita gunakan client not connected. Tambahkan tanda seru di depannya yang artinya tidak atau bukan. Client dot connect. Jika diulangi kode programnya selama kliennya atau MQTT-nya tidak terhubung. Seperti itu. Dan di connect ini kita letakkan client ID-nya. Client ID ini biasanya diambil dari serial number, diambil dari angka random atau apapun. Intinya client ID ini tidak boleh ada yang sama. Silakan Bapak Ibu bisa ketik, jangan sama dengan saya client ID-nya. Kalau client ID kita sama, oleh brokernya akan ditolak, langsung disconnect. Jadi setiap perangkat client ID-nya harus berbeda. Itulah kenapa di web kita gunakan client ID-nya random. Dengan begitu tidak akan ada yang sama client ID-nya karena angka random. Di sini pun sama, seharusnya angka random tapi saya buat dulu agar tidak bingung nantinya. Intinya client ID-nya tidak boleh ada yang sama satu sama lain. Kalau saya di pembuatan produk biasanya client ID menggunakan serial number. Karena setiap perangkat di tim itu membuat serial number yang berbeda-beda, Pak. Atau menggunakan MAC address. MAC address pasti berbeda-beda. Chip ID kalau di USB. Di sini tambahkan lagi delay sama seperti di WiFi. Pengecekan setiap 0,5 detik sekali. Setelah terhubung, kita nyalakan RGB-nya merah mati, hijau mati, biru menyala. Seperti itu. Start simulation.
Oke, error lagi netbook-nya, saya save dulu. Wah, sudah 24.3. Sepertinya tidak sempat. Oke, nanti jika tidak sempat saya akan buat dalam bentuk record video ya, yang belum dibahasnya Bapak Ibu semua. Kita akan buat dulu untuk yang lampu, minimalnya lampu untuk mengendalikan LED-nya on off, nanti bisa diganti dengan relay LED-nya. Saya refresh dulu. Wifi-nya server bermasalah sepertinya. Oke, coba sekali lagi, kalau tidak bisa kita lanjutkan dulu. Pada intinya pada program seperti ini, Bapak Ibu bisa terhubung ke broker. Oke, kita lanjutkan dulu. Bahkan Bapak Ibu juga bisa mencoba ya untuk eh, reconnect-nya. Oke, di sini ada dari Pak Erga. Iya, itu masih menghubungkan, ditunggu dulu Pak, sampai terhubung ke broker. Ini nanti kode programnya akan saya share ya, Bapak Ibu semua. Sampai terhubung ke broker ditunggu dulu dari Pak Erga. Masih merah betul seperti itu. Oke, saya lanjutkan terlebih dahulu. Nah, di sini katakanlah posisinya sudah terhubung ke broker. Kemudian tiba-tiba Wi-Fi-nya mati. Maka seharusnya ESP32-nya dia akan melakukan koneksi ulang ke Wi-Fi. Mencoba koneksi ulang ke Wi-Fi atau mencoba koneksi ulang ke broker. Oleh karena itu, kita perlu membuat fitur reconnect. Kita letakkan di dalam loop. Di mana di dalam loop ini kita gunakan pengkondisian if. Jika seperti itu di dalam loopnya. Di sini jika kliennya tidak terhubung. Dot connected. Jika kliennya tidak terhubung. Jadi sama seperti yang while tadi.
Di sini connected. Jika kliennya tidak terhubung, maka lakukan pemanggilan ke function connect. Dengan begitu, kita sudah punya function untuk reconnect, menghubungkan kembali ke WiFi atau ke broker. Ini silakan Bapak Ibu coba kalau bisa ke real device ya. Kalau di Walkwi agak susah mencobanya, karena kalau di Walkwi kita tidak bisa tiba-tiba memutuskan WiFi-nya. Harus di-stop dulu simulation-nya, baru WiFi-nya terputus. Tapi ini berfungsinya jika menggunakan real device-nya. Oke, seperti itu. Nah, sekarang kita akan buat dulu, kalau kita lihat di webnya, di sana ada status perangkatnya, online atau offline. Nah, di MQTT itu ada fitur yang bernama will message. Di mana will message ini akan dikirimkan ke broker. Nantinya, ketika broker mencoba menghubungi perangkat kita tapi gagal untuk mengecek apakah perangkat kita masih online. Oh, ternyata gagal, tidak bisa terhubung perangkatnya. Maka broker akan melakukan publish. Jadi yang melakukan publish-nya itu broker nantinya. Ketika broker gagal menghubungi perangkat kita, maka broker akan melakukan publish data berdasarkan topik yang sudah kita tentukan dan data yang sudah kita tentukan. Nah, di sini untuk membuat will message-nya, kita perlu menggunakan, saya buka example ya. Bapak Ibu semua, untuk kode program itu tidak untuk dihafal tapi dipahami karena nanti bisa akan hafal dengan sendirinya. Jadi kalau ke siswa juga lebih baik seperti itu, Bapak Ibu semua, kode program itu untuk dipahami bukan untuk dihafal. Di sini ada will message. Ini dokumentasinya ya. Yang titik klien, Bijin, set will. Nah, di sini untuk set will, dia harus diletakkan setelah sebelum memanggil function connect. Sebelum melakukan koneksi ke broker, dipanggilnya. Oke, kita akan gunakan yang ini. Functionnya bernama set will. Jadi kita letakkan di walkby-nya sebelum connect. Di sini berarti client dot set will. W-nya besar ya. Set will, W-nya besar. Kemudian parameter yang pertama adalah topiknya. Di sini topiknya kita akan gunakan serial number-nya katakanlah 123 kalau di web app-nya 1235A. Kita ikuti saja yang di web app 1235A. Ini adalah serial number-nya misalnya seperti itu. Sabot slash 1235A. Seperti itu. Kemudian datanya, kalau kita lihat di sini datanya atau payload-nya, datanya adalah offline. Ini jika nantinya perangkat kita offline, maka broker akan mempublish dengan topik ini dan dengan data ini. Dan kita tentukan retain-nya adalah true, retain message-nya sama seperti di VSMQTT kita menggunakan retain message. False, true, false, true, false, true. Seperti itu. Oke, kita buat menjadi true, retain message-nya. Kemudian QoS-nya, quality of service-nya. Sama seperti ini, kita pilih quality of service-nya mau 0, 1, atau 2. Kita gunakan 1. Oke, untuk set will sudah, topiknya, statusnya, atau payload-nya, saya akan buat kok-nya besar, offline, jadi nanti akan kita tampilkan di sini, offline, atau mau terhubung, terputus, boleh. Kalau mau pakai bahasa Indonesia semua, berarti terputus, seperti itu. Nantinya saat sudah berhasil terhubung, berarti di bagian connect, kita tambahkan klien publish. Ini untuk melakukan publish. Publish-nya topik nusabot slash 12345A. Kemudian datanya terhubung. Seperti itu, retain-nya true, dan QoS-nya 1. Jadi nanti ketika sudah berhasil terhubung ke broker, perangkat kita akan melakukan publish. Saat terputus dari broker, perangkat kita akan melakukan publish yang ini. Seperti itu.
Oke, saya masuk dulu sambil menunggu simulation, masuk ke pertanyaan. Ya, ini sepertinya tidak sempat ya, Bapak Ibu semua. Saya akan buat dalam rekaman video nantinya. Di sini dari Pak Yudi, MQTT client doesn't have name type. Pastikan sudah dimasukkan, Pak, library-nya. Seperti ini. Jika belum dimasukkan pasti muncul error. Doesn't have name type. Dari Pak Yudi tadi. Kemudian Pak Muhammad Munif, untuk pemula buta sama sekali tentang HTML, bisa script HTML di-share. Scriptnya sudah di-share, Pak, di grup. Nanti saya akan share ulang ya. Dari hari ketiga, dari hari kedua, hari ketiga, hari keempat sudah di-share HTML-nya. Nanti saya akan share ulang yang sekarang. Ya, Pak Muhammad Munif menggunakan ESP8266. Di ESP8266 kode programnya sama, nanti cukup ganti saja di sininya Wi-Fi-nya menjadi ESP8266 Wi-Fi. Seperti itu. Sisanya sama semua, Pak. Dan beda pin paling. Pin yang ininya ya sesuaikan dengan pin yang ini gunakannya pada LED RGB. Ya, ini walkwie-nya. Saya tidak tahu di Bapak Ibu apakah bisa. Masih ada 5 menit. Kita masuk ke webnya dulu nantinya. Oke, ini akan saya save dan share. Silakan untuk di kode programnya saya paste ke grup ya. Nanti sisanya akan saya buat video dalam bentuk video rekaman. Saya akan rekam sensor, LED dan segala yang lainnya. Saya akan kirim di grup. Kemudian yang HTML-nya ya. Oke, masih ada waktu, kita edit dulu yang HTML-nya. Karena di sini kita ingin menampilkan data terhubung dan terputusnya ke dalam tampilan web. Di sini, ini kita buat terputus semua terlebih dahulu. Jadi yang akan kita gunakan yang ini dulu. Karena device-nya baru ada satu. Kalau device-nya ada dua, ya berarti nanti tambahkan lagi, tambahkan lagi. Seperti itu. Kita akan buat yang ini dulu. 1, 2, 3, 4, 5 A. Oke, kita atur semua dulu terputus. Yang ini terputus. Ini juga ter. Kalau Bapak Ibu lihat di sini, status terhubung dia kelasnya connected. Status terputus kelasnya disconnected. Jadi kita cukup ubah saja kelasnya untuk mengganti warna. Di sini Bapak Ibu lihat terhubung warnanya hijau, terputus warnanya merah. Jadi cukup ganti saja warnanya. Kalau kita ganti disconnected semua, maka warnanya berubah merah semua. Nah, sekarang bagaimana caranya agar kita bisa menampilkan statusnya di sini? Maka kita tambahkan ID di sini. ID sama dengan kita ambil ID-nya itu adalah serial number-nya saja. 1, 2, 3, 4, 5 A. Sebenarnya bebas ya ID-nya apa saja. Kita ambil serial number-nya saja ID-nya. Kemudian di bagian subscribe-nya kita tambahkan pengkondisian if lagi. Di mana di sini jika topiknya adalah 1, 2, 3, 4, 5 A. Seperti itu. Maka lakukan pengkondisian di mana dokumen.getElement by ID 1, 2, 3, 4, 5A
dia berubah menjadi message. Atau Bapak Ibu bisa tambahkan di sini pengkondisian if-nya. Jika, sorry, jika message dot to string, kita konversi ke string terlebih dahulu, terhubung. Seperti itu. Jika message-nya terhubung, maka dokumen .getElementById 12345A tulisannya adalah terhubung. Atau bisa langsung di sini message. Atau message ini pun bisa di luar pengkondisian if. Langsung di sini, cukup satu kode program. Ini opsional Bapak Ibu ingin letakkan di mana. Kalau dalam sini berarti yang diubah adalah di bagian ID-nya adalah dokumen .getElementById 12345A classlist.add connected. Dan di sini remove disconnected. Else, ini kita copy, add disconnected dan remove connected. Dengan begitu kelasnya ini akan berganti. Kelas yang di sininya disconnected atau connected. Dia akan berubah. Sehingga warnanya akan berubah. Silahkan bisa diketik dulu. Tapi saya coba dulu ya sebentar. Kita akan publish ke Nusabot 12345A. Tadi ada yang terhubung? Oke. Sepertinya dari Bapak Ibu sudah ada yang berhasil melakukan koneksi menggunakan Walkme-nya ya. Di sini dari Pak Yudi, ya betul seperti itu Pak, berhasil terhubung. Tinggal ditambahkan sekarang untuk ke will message-nya. Oke, Pak Yudi sudah bisa. Atau mungkin jangan-jangan ini terhubung milik Pak Yudi lagi. Oke, saya tampilkan untuk subscribe-nya. Pastikan sudah ditambahkan di sini ya Bapak Ibu. Sudah ditambahkan ID. Ini mau dihapus juga tidak masalah. Begitu, cukup satu saja. Misalnya, yang penting tambahkan ID. Kalau perangkatnya ada lagi. Oh sorry, ini bukan lampu harusnya ya. Mana? Ini ya. Kalau perangkatnya ada lagi berarti tambahkan lagi if-nya ini. Seperti itu, diganti lagi serial number-nya. Sesuaikan dengan jumlah perangkatnya. Ini saya save dan saya kirim ke grup. Sisanya kan saya buat record message, record video Bapak Ibu ya, agar bisa dibahas lebih detail. Nanti akan di-share lewat playlistnya juga. Yang mana ya? Saya akan buat zip saja. Oke, saya share di grup. Oke, sudah saya share di grup. Kemudian untuk di Walkme-nya, ini saya share juga di grup. Oke ya, nanti Bapak Ibu bisa coba. Dan jika ada kendala, silakan nanti ditanyakan kendalanya. Jadi silakan besok bisa di play kembali tayang ulangnya, kemudian langsung masuk ke rekaman video yang saya kirimkan juga di playlist. Nanti akan diinfokan di grup ya. Dan mungkin di besok berarti ya. Sorry. Di Kamis, Bapak Ibu semua, di Kamis dari admin Usapot akan membagikan silabus. Nanti kita akan buat latihan-latihan lain menyesuaikan yang ada di silabus.
Nanti silabus ini silakan bisa digunakan di sekolah. Hanya nanti mungkin tidak akan terlalu dibahas mendetail semuanya ya. Dan ada penawaran juga nanti dari Nusabot bagi Bapak Ibu yang memang berminat untuk menyelenggarakan kegiatan IoT di sekolahnya. Kegiatan mungkin bisa dibuat ekstrakurikuler, intrakurikuler. Karena Nusabot sendiri sudah ada beberapa sekolah yang bekerja sama menyelenggarakan eh, ekstrakurikuler dan intrakurikuler untuk pelajaran IoT. Oke, mungkin itu Bapak Ibu semua. Saya sudah kirimkan pada programnya ya. Nanti silakan bisa dibuka. Grup tetap akan dibuka dan kita bisa diskusi di sana, tanya jawab dan hal lainnya tentu saja. Terima kasih bagi Bapak Ibu yang sudah mengikuti sampai dengan hari kelima. Nanti dari admin Sabot akan mengirimkan absensinya seperti biasa. Dan akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam.